Ya, senang sekali ya, akhirnya kita onsite lagi. Senang juga ya, beberapa dari kita yang sakit sudah sembuh, pulih. Kita berharap, kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, kurang fit, bisa segera pulih dan sembuh. Amin. Saya bayangkan bahwa pada akhirnya kita harus, ya ini dunia yang sudah jatuh kan saudara. Ya, virus, bakteri itu sudah ada sejak dulu. Mungkin ini sangat merepotkan bagi kita, tapi pada akhirnya kita harus hidup bersama-sama. Ya. Dan entah gimana caranya, karena saya bukan ahlinya, apakah karena vaksin, apakah karena virusnya bermutasi sedemikian, ya pokoknya saudara bisa lihat ini hybrid kan, ya kita harus mulai terbiasa dengan ini. Ya ada online, ada onsite, di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, ya kira-kira begitulah. Ya, supaya kita nggak bingung. Kadang kita sudah punya planning untuk ini, tiba-tiba online, ya onsite online. Amin. Nah ini judulnya, oke slide pertama mungkin ya. Ini tema, ya ini topik yang akan kita bicarakan. Young and wise. Ya ini kan dua kata yang orang bilang ini oksimoron katanya ya, kalau saudara tahu istilahnya. Dua kata yang tidak mungkin disatukan. Nah mudah-mudahan yang muda tidak tersinggung, yang tua tidak tersinggung. Ya maksudnya nggak mungkin disatukan karena gini, kalau orang itu masih muda atau generasi itu masih muda, tidak punya wise katanya, konon. Ya, aduh saya kok agak sesak. Jangan takut saudara, saya sehat ya, sehat. Jadi kalau young tidak mungkin wise. Kalau orang sudah wise biasanya sudah tidak young lagi katanya. Ya. Tapi tidak, ya saya percaya bahwa pada generasi ini Tuhan sedang membentuk ini generasi young and wise. Ya, bukan young but wise. Ya, kalau young but wise berarti di dalamnya sudah tidak ada orang-orang tua. Ya, orang muda tapi bijaksana. Jadi kurang lebih begini, ya mudah-mudahan saudara nggak bingung. Kalau orang itu masih muda, saya percaya bahwa Allah, ya Roh Kudus itu bisa memberikan wise di dalam diri orang atau generasi itu. Ya, salah satu temannya Ayub bilang, bukan karena usia katanya, ya tapi karena nafas dari Yang Maha Kuasa yang memberinya pengertian. Ya, itu teman yang paling muda, yang bicara paling akhir. Ya, lupa siapa namanya? Ya, oke. Nah, lalu kalau orang itu sudah wise karena usianya sudah lanjut misalkan, biasanya sudah tidak muda lagi, tapi saya katakan bisa. Karena walaupun kita sudah secara usia sudah senior, sudah lanjut, tapi masih ada api di dalam kita selama Tuhan belum menarik, memadamkan api itu dan memanggil kita bersamanya, kita masih punya semangat, masih punya api, saudara. Amin. Nah lalu pengertian yang berikutnya, saya percaya bahwa misalkan kita saja, ya. Nah ini kan berapa generasi, ya. Ada Pak Devi, ya seangkatan dengan saya, ya. Ada yang lebih senior bahkan. Ya saya kadang kagok dipanggil Koko, dipanggil Pak. Seharusnya ya Om lah gitu ya. Misalkan Johan kan lebih muda dari anak saya, ya. Manggil anak saya Koko, ya. Tapi manggil saya Koko juga. Ini agak rancu. Mungkin ragu-ragu untuk manggil Om ya, dulu kata-katanya. Ya. Jadi, nah kita ini multi generasi. Nah sekaligus di dalam itulah kita punya kekuatan. Karena ada young, ada old, ya mungkin bukan old, ada yang senior. Di dalam itulah Tuhan menyatukan segala kelebihan, segala karakteristiknya sehingga terbentuk ini generasi ini. Young and wise. Ya, jadi ini bicara bisa di perseorangan, entah dia muda, entah dia senior, atau bisa bicara relasi intergenerasi seperti yang ada di jemaat kita. Nah, nanti kita akan pelajari sedikit. Nah, coba kalau kelewat. Ya, ini contoh aja ya dalam hidup sehari-hari. Saya nggak tahu, kalau yang muda-muda masih kenal nggak nih benda apa? Lampunya yang tahu ya.
Tapi saya yakin, maksudnya gini, dulu saya belajar memasang lampu neon dari papa saya. Ya. Karena ini enggak sederhana, bukan sekedar diulir, Saudara. Ya, di dalamnya itu ada namanya starternya, ada trafonya atau balas. Ya, ada 2 fittingnya dan ada lampu neonnya. Ada kabel-kabelnya, enggak boleh salah gitu koneknya. Jadi saya belajar dari papa saya. Ya, saya sampai tahu. Tetapi perlukah saya mengajarkan memasang ini kepada anak saya? Enggak perlu. Ya, kenapa? Mungkin lampu neonnya sih masih ada, tapi yang pakai lampu neon itu biasanya hanya panggung-panggung dangdut ya, organ tunggal gitu ya, yang hanya dibangun untuk semalam. Ya, itu mungkin dipasangin neon keliling. Tapi katakanlah misalkan suatu saat Julius beli apartemen atau beli rumah, apakah Julius akan pakai lampu jenis ini? Ya, enggak, dia pakainya smart LED, ya smart bulb. Itu kuningnya, putihnya, birunya bahkan bisa dikendalikan dari handphone. Ya, bahkan bisa warna-warni. Dijadwal kapan nyala, kapan mati. Ya, itu kan harganya sudah di bawah 100.000. Buat apa lagi saya ngajarin? Kalau Josea, ya dia berapa bulan lalu pindah apartemen, mustahil saya mengajarkan dia cara memasang neon. Enggak perlu, Saudara. Ya. Jadi itu zaman. Dari generasi ke generasi berubah. Ada yang hilang, ada yang memang harus ditinggal. Tetapi ada satu yang tidak boleh ditinggal. Yang terus dari generasi ke generasi. Ya, nah ini Mazmur. Mazmur 145. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Pengertian kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Saudara, angkatan demi angkatan. Ya, ini ada beberapa hal yang unik dari sekian ayat ini. Pertama, Daud melihat bahwa ada relasi ya, antar generasi yang semuanya itu terarah pada Tuhan. Ya, terarah pada Tuhan. Saudara bisa lihat, ya ini sengaja saya kasih merah, kasih biru. Ya, kalau mengenai Tuhan, itu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada keperkasaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ya, sengaja saya kasih merah. Ya, ini yang menyangkut Tuhan. Apa yang dia kerjakan dari angkatan demi angkatan. Apa yang dia nyatakan. Ya, pekerjaan, keperkasaan, kemuliaan, perbuatan, kebesaran, kebajikan, keadilan. Dan untuk merespon ini, itu yang biru. Angkatan demi angkatan memegahkan, memberitakan, menyanyikan, mengumumkan, menceritakan, memasyurkan, dan bersorak-sorai. Ya, jadi lihat, ini yang Tuhan bentangkan dan ini yang direspon oleh angkatan demi angkatan. Nah, ini berkesinambungan. Ya. Nah, ini bisa lahir, bagaimana ini bisa berkesinambungan? Yaitu kalau setiap angkatan mengenal Tuhan, mengenal perbuatannya, kemegahannya, kemuliaannya, keadilannya, kemasyurannya. Ada satu relasi yang tidak boleh putus. Begitu putus atau berubah, ya yang diteruskannya berubah. Ya. Nah, lalu yang kedua, ini juga unik. Daud tahu bahwa nanti pada saat di depan itu, angkatan yang kesekian, itu dirinya sudah tidak ada. Ya kan, dia tahu umurnya gitu loh. Tetapi ada keberlanjutan, ya saudara bisa lihat di sini. Ya, sebenarnya dari ayat 4 aja ini menunjukkan keberlanjutan, angkatan demi angkatan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi bersambung, nggak putus. Lalu berikutnya, kalau saudara lihat, ya di ayat kelima bagian akhir, ya setelah dia bicara angkatan demi angkatan, di ayat kelima
dia bilang ku nyanyikan. Jadi dirinya yang menyanyikan. Tapi lalu ayat yang ke-6 mengenai perbuatan itu yang mengumumkan itu mereka. Jadi ada aku, ada mereka. Lalu di ayat ke-6 yang bawahnya, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan, balik lagi ke aku. Ya, jadi aku, mereka. Ini satu kolaborasi, saudara. Ya, jadi ini unik, dia seperti melihat ke masa depan, walaupun dirinya sudah tidak ada, tapi jejak itu terus saling berjalin. Pekerjaan itu terus berjalin, berkolaborasi, tidak putus, tidak berubah, tidak bergeser, lurus seperti yang Tuhan maksudkan. Ya, jadi itu keunikannya. Nah, terus ya supaya cepat. Jadi harus ada kesinambungan pengenalan akan Allah dan tujuannya dari generasi ke generasi. Ada perkara yang harus kita bangun bersama-sama saat ini. Jadi kita bicara dulu, anggap ini generasi yang senior, punya anak, ya. Bervariasi, mulai dari usia dini, misalkan remaja, pemuda, kuliah, ya, atau seperti saya sudah menikah seperti Pak Devi, ya, anak-anak sudah ada yang menikah, saya malah dua-duanya sudah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nih, saudara. Ya, jaminan masa depan anak-anak kita, apa yang bisa menjamin? Bagaimana nanti mereka hidup? Apa yang mereka andalkan? Terutama pada waktu kita bayang kitanya sudah nggak ada. Apa yang mereka andalkan di dalam hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Ini dunia yang disebut orang bilang yang mengamati postmodernis. Ya, jadi bukan modern lagi, tapi sudah postmodern dunianya. Nanti kita akan singgung sedikit. Apa yang mereka andalkan? Tujuan apa yang mereka kejar? Nilai-nilai apa yang mereka pegang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan berkecamuk. Kalau kita sebagai orang tua, ya, bagaimana kita bisa berjalin bersama sehingga nilai-nilai ini tumbuh seperti yang Tuhan maksud. Bukan seperti yang dipaksakan oleh zaman, yang disuntikkan oleh segala ide gagasan dari zaman ini. Bukan. Ini nilai yang orisinil yang dari Tuhan, yang tidak berubah. Itu yang mereka pegang, itu yang mereka bangun. Dan bagaimana mereka membangunnya? Bagaimana kita bisa ikut membangun itu pada saat-saat awal di dalam hidup generasi yang lebih muda ini? Caranya bagaimana? Ada cara yang sudah harus ditinggal, tapi ada intisari hakikat yang tidak boleh dilepas. Bagaimana kita membedakannya? Ya. Jadi banyak, maksudnya ini hal yang wajar kalau orang tua merencanakan bahwa misalkan orang tua kepada anak, misalkan punya kemampuan. Jadi mereka punya satu ide bahwa yang bisa mendukung atau menjamin atau membantu, mungkin bukan menjamin, anak-anak saya kelak adalah ketersediaan satu kapital misalkan, yang besar. Atau satu jenis investasi yang tidak lekang oleh krisis, yang tidak mempan dihantam krisis misalkan. Ya. Itu pasti ada kebenarannya. Atau minimal kita sebagai orang tua, kita mempersiapkan, ya, memperlengkapi anak-anak kita dengan satu skill. Ya, kuliah itu salah satunya. Ya, ada banyak cara lain, tapi orang tua ingin supaya anak kita itu pada masanya nanti kompetitif. Tidak digilas, dia bisa menang di tengah-tengah kompetisi yang sedemikian ketat. Jadi perlu skill, perlu keahlian, perlu satu kondisi tertentu. Ya, itu baik. Ya, itu baik dan itu harus. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu semua baik, tapi bukan yang terbaik. Itu semua harus, tetapi ada yang lebih mutlak harus. Yaitu apa? Tujuan Tuhan, jalannya Tuhan, yang mereka temukan di dalam hidup mereka sedini mungkin, pada waktu mereka sudah punya pengertian. Ya, kalau saudara ada yang sebagai pendidik, sebagai guru, pasti memahami itu pergumulan kita. Day to day-nya kita mungkin sibuk dengan mata pelajaran, dengan ini itu, ya dengan lesson plan. Tapi kita tahu bahwa di
balik atau di atas semua ini, ada satu garis benang merah yang sebenarnya kita terima dari zaman sebelumnya, yang kita harus teruskan kepada angkatan ini. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai senior katakanlah, yang punya tanggung jawab itu pada saat itu. Teruskan, pindahkan, transmisikan supaya ini juga nanti diteruskan lagi. Ya kepada anak-anak mereka. Ya kalau kita teruskan Mazmur tadi atau satu Mazmur yang lain 72, itu bicara seperti itu. Nah, tapi seperti saya pernah singgung, kita tumbuh ya bukan modern lagi Saudara, ini postmodern. Ya sebenarnya makhluk apa sih postmodern? Ya kayaknya sering dengar atau pernah dengar gitu, tapi persisnya gimana ya? Saya katakan ini adalah tantangannya itu paling besar. Besar sekali. Ini adalah satu gagasan, ya tiap zaman itu kan punya spiritnya. Ada spirit zaman gitu loh. Nah ini adalah spirit zaman yang sebenarnya dia merespon pada yang namanya modern. Sekarang itu sudah ditinggal katanya, sekarang kita postmodern. Kurang lebih apa? Banyak ya kalau mau belajar. Tapi salah satu cirinya saja, ini adalah zaman di mana semuanya serba relatif. Tidak ada satu kebenaran, tidak ada satu jalan. Jalannya banyak dan itu benar menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu. Kita saling menghargai saja. Jalan itu banyak, relatif. Nggak bisa satu orang mengklaim bahwa inilah jalannya. Jadi pesan berita Injil itu mendapat tantangan yang sangat besar. Pada waktu Yesus katakan akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu sangat-sangat ditentang. Begitu ada orang yang duduk dalam posisi otoritas dan bilang ini itu sudah dicurigai dan ingin dibuang. Gak boleh katanya. Satu orang mendudukan diri di atas lalu menunjukkan kita caranya. Kita semua punya cara dan semuanya betul. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini tantangan kan. Ya, ini tantangan yang besar sekali Saudara, menurut saya. Ya. Oke, kita lewat aja supaya nggak terlalu pusing di situ. Nah, ya, ini bagi yang muda atau merasa diri muda. Ya. Apa yang kita pahami dari zaman ini? Temukan apa yang sedang Allah lakukan, kaitkan hidupmu dengannya. Sebenarnya kalimatnya lebih tegasnya adalah berikan hidupmu ke dalamnya. Tapi kalau saya tuliskan seperti itu nanti salah paham. Oh berarti kita masuk pelayanan. Ya. Oh berarti masuk pelayanan sepenuh waktu. Bukan, maksudnya bukan itu. Tetap di dalam di mana Allah menempatkan saudara. Tapi mengelola sedemikian dengan satu cara pandang, satu tujuan yang berbeda. Misalkan Tuhan memberi ya saudara satu harta yang besar. Ya. Untuk apa? Itu pertanyaannya. Memberikan satu posisi tanggung jawab yang besar, menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk apa? Itu pertanyaannya. Ya. Karena di permukaan, anak-anak muda kita lakukan hal yang mirip. Ya kan? Kuliah misalkan, yang melatih diri, menghimpun satu keterampilan, satu skill. Lalu pada waktunya, ya sudah tidak dibiayai, bekerja. Lalu mendapatkan pasangan, menikah, punya anak. Mirip kan? Ya semua orang juga begitu, kalau mengikuti jalur yang normal. Orang yang tidak mengenal Allah pun lakukan hal yang sama. Jadi kan mirip. Tapi apa yang membedakan itu ada di dalam sini saudara. Ya. Jadi pertanyaan tadi, pada waktu kita punya satu tanggung jawab yang besar, kita dipercayakan satu harta misalkan, untuk apa, untuk siapa, itu pertanyaannya. Nah, ini bagi saya apa ya, boleh dibilang, karena ini jujur ya, ini pesan yang saya persiapkannya itu justru paling lama. Kalau saya persiapkan khotbah, ya ini paling lama saudara. Ya saya baca, saya renungkan, saya berdoa, saya gali, saya cari. Jadi bagi saya pribadi, ini saya ingin dorong semangat kepada kita semua sebagai satu tubuh. Anggap ini satu nubuatan. Ya biasanya kita kan tertarik.
Ya, ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ini saudara, Tuhan sedang membangun generasi yang young and wise tadi. Bagaimana caranya? Nah, di sini agak lebih detail. Ini sekilas saja. Ya, ini sebenarnya bisa dibagi menurut waktu, ya, tapi kenyataannya ini tiga-tiganya masih ada saat ini di dalam kekristenan. Nah, jadi kita udah spesifik nih, bicara di dalam kekristenan. Ada tiga-tiganya ini. Ya, 3 karakteristik ini ada. Dan seharusnya 3 karakteristik ini saling memperkaya, saling berjalin, bersinergi untuk menghasilkan yang ketiga. Kalau kita tidak sampai pada yang ketiga, saya katakan, semua yang kelebihan-kelebihan ada di generasi 2 sebelumnya, sayang. Ya, seperti dibuang gitu. Dan gak akan nyampe, nanti tujuan young and wise-nya gak akan nyampe. Jadi ini cirinya. Nah, yang merah ini adalah yang terjadi di luar gereja, di dunia. Ya, di mana konteks gereja itu berada. Jadi kalau yang pandangannya lebih tradisional, mereka tuh berurusannya dengan worldview yang modern. Ciri-cirinya apa? Modern itu adalah orang seperti baru ngeh bahwa semua gereja itu mistik semua. Sekarang ini ilmu pengetahuan, ini kuncinya, ini pencerahan. Ini yang membuat kita manusia itu terbuka. Bukan lagi agama, bukan lagi hal-hal mistik yang diajarkan gereja, tapi pengetahuan. Nah, ini asal muasalnya sekularisme sebenarnya. Jadi demi merespon itu, gereja membangun satu sistematika nih namanya, supaya bisa mendebat, bisa merespon. Oke, karena ilmu pengetahuan kan kuat sekali cara berpikirnya, ada metodanya kan. Ya. Jadi gereja pun sedemikian harus bangun, nggak bisa lagi pakai mistik-mistikan, pokoknya kamu percaya aja, harus reasonable, pakai nalar. Jadi mereka ada struktur kerangkanya yang kuat dibangun, memakai semua data-data Alkitab, dan inilah dipakai untuk berapologet istilahnya. Ya, untuk berdialog dengan dunia yang menyerang dengan nalar tadi. Jadi di situ mereka kuat. Ya. Tapi akibatnya mereka kaku itu. Dianggap ini pokoknya aturannya sudah begini. Dalil-dalilnya, dogmanya itu begini, kaku. Ya ikuti saja pokoknya, jangan tanya. Nah, yang penting adalah rumusan iman. Pokoknya ini sudah dirumuskan, lengkap sekali. Ini yang penting. Jadi pegang ini sebagai tradisi, tidak boleh luntur. Nah, lalu anak-anak mereka merespon, ya ini menjadi sesuatu yang lebih pragmatis. Jadi mau gak mau kan kiblat kita kan ke barat. Ya, jadi penting kita menyelidiki apa yang terjadi pada masa-masa transisi itu. Karena di sini terjadi transisi. Ya, menuju ini postmodern itu ada transisi dulu. Di sini nih sebenarnya generasi yang bingung pada waktu itu. Pasti ada pengaruhnya di kita. Karena ini pragmatis, saudara ngerti ya arti kata pragmatis. Pokoknya yang penting hasil. Ya, kira-kira begitu. Yang penting manfaat. Jadi ini, kekristenan itu yang seperti terapi. Yang penting ada dampaknya enggak bagi jiwa kita. Pada waktu saya bimbang di tengah-tengah dunia ini, ada jawaban yang menterapi jiwa saya tidak. Sehingga saya yakin. Jadi ini personal saudara, ini sangat personal. Kalau ini dibikin sistem, pokoknya kodian kamu semua ikut, ini batas-batasnya. Di sini sangat personal. Ya. Jadi seperti ingin memberikan jawaban yang praktis atau bukti yang nyata gitu. Oke, itu semua kata orang tua kita. Sekarang kita butuh sesuatu yang real katanya. Ya, jadi kalau di sini kaku dan ikut aturan, ini sekarang patokannya tuh di sini. Keberhasilan yang penting, sukses tidak. Nah, disinilah bermunculan gereja-gereja mega church. Dikelolanya itu kalau di sini kan masih ya pendeta gitu ya, pusatnya tuh satu orang pendeta. Di sini pemimpin-pemimpin gereja itu sudah seperti CEO, saudara. Ya, gereja dikelola seperti satu corporate, seperti satu company dengan metode-metode yang canggih, yang mereka inovasi sendiri. Karena mereka nggak mau ikut orang tuanya. Ini kan sebenarnya generasi yang kalau pakai kata yang agak negatif itu rebellious. Ciri-cirinya itu. Ya, kalau saudara yang suka mengamati, dulu Pak Andi CLCC sempat menyinggung, misalkan di sana muncul generasi beatnik namanya. Itu sebenarnya generasi yang jenuh sekali dengan ayah-ayah mereka yang mapan. Ini kan produk Perang Dunia Kedua berhasil.
Ekonomi Amerika sesudah depresi booming misalkan. Anak-anak mereka jenuh sekali dengan aturan yang kaku, rumus-rumus kesuksesan yang dipaksakan. Jadi mereka mencari di situ. Dan akhirnya muncullah gerakan ini beatnik. Ya hippies kalau saudara mau tahu. Ya musiknya sudah beda. Ya rambutnya pada gondrong-gondrong. Jadi lucu, itu sebenarnya hanya dipelopori, dicetus. Ini memang sudah terakumulasi, tapi pencetusnya itu katanya ada 3 orang. Ya salah satunya itu menulis novel, ya Jack Kerouac kalau nggak salah namanya, judulnya On the Road. Jadi ini akumulasi. Begitu novel ini dibaca, ini kan mengenai, saya lupa, saya nggak baca, ya saya hanya baca sinopsisnya. 3 anak muda atau segerombolan anak muda yang hidup berkelana dari kota ke kota dengan satu hidup yang bebas. Nah mimpi ini yang ditangkap oleh generasi itu, ini jawabannya. Dan akhirnya tercermin di dalam musik mereka, dalam gaya hidup mereka. Bebas, semua yang klasik, yang tradisional, buang sampah, kita inovasi sendiri. Tapi pada waktu itu masuk menjelma menjadi kekristenan, memang mereka sukses akhirnya. Inovatif, ya ini generasi yang inovatif saudara. Ya, jadi yang penting pengalaman pribadi. Nah, di dalam setiap zaman Tuhan bekerja. Ya, jangan kita pikir oh Tuhan lepas tangan, dibiarkan. Tuhan bekerja di dalam apa yang kita pandang negatif, ada positifnya. Ada jalan Tuhan di situ. Sehingga kalau kita tarik dari 2 ini, kita akan sampai di sini. Ya, jadi kalau di sini kan sangat pribadi sekali, personal. Ya, pengalaman, terapi. Di sini rasional yang penting. Di sini sebenarnya ini kita kembali ke kisah para rasul, saudara. Atau kembali pada masa reformasi, pada waktu semua itu diawali atau dipulihkan. Coba saudara baca bagaimana Paulus menulis mengenai jemaat Filipi misalkan. Ya, aku bersyukur setiap kali mengingat kamu akan persekutuanmu kepada berita Injil dari hari pertama sampai pada hari ini. Bahkan pada waktu dia menulis kepada jemaat Tesalonika, ya Paulus menyebut mengenai pekerjaan imanmu, ya, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu, walaupun engkau di dalam penindasan katanya. Jadi ini satu komunitas di tengah-tengah zaman yang menindas mereka, tapi mereka membangun komunitas itu sedemikian dengan iman, sehingga itu tahan uji. Bahkan Paulus bilang pada jemaat Tesalonika, kamu sudah tersiar mengenai imanmu di seluruh Makedonia, di seluruh Akaya. Ya, untuk zaman itu, tersiar yang sedemikian itu sudah luar biasa. Padahal mereka berada di tengah-tengah arus zaman yang seperti itu. Bagaimana kita sekarang bisa seperti itu? Walaupun zamannya berbeda. Jadi tarik saudara. Ya tarik dari sini, ya sinergi untuk menghasilkan ini. Jadi kalau di sini kan kaku, ya sukses kaya, yang penting berhasil. Di sini nih otentik, genuine gitu. Apa adanya seperti yang Allah maksudkan. Bukan apa ada yang dipaksakan oleh sistem yang kaku, bukan apa adanya seperti yang didorong oleh arus dunia, yang dituntut mengenai nilai-nilai sukses keberhasilan. Ya, tapi keberhasilan menurut Allah itu seperti apa? Nah, kalau di sini kan kaku, ya pokoknya gini. Yang sini sangat personal, pengalaman pribadi. Yang di sini itu adalah gambar besarnya. Ya. Jadi kita harus berjalin supaya kita tangkap kembali. Ya memang istilahnya agak gitu ya, metanarasi yang gitu-gitu ya. Karena apa saudara? Kita ini yang bisa membongkar dan membangun kembali. Dekonstruksi dan rekonstruksi. Apakah kita berani membongkar? Karena kita tahu ini. Apakah kita berani membangun kembali? Karena kita tahu ini. Disatukan. Jangan kehilangan akarnya, fondasinya jangan hilang. Karena pada waktu kita mau bangun, kita harus temukan lagi itu batu-batu itu. Tapi yang di atas yang kita ingin bongkar, bongkarlah. Ya ini generasi kita sekarang. Ya jadi walaupun kita sudah senior, walaupun kita masih muda, ya tapi ini, ya saudara, ini menghasilkan. Ini yang Allah sedang kerjakan dan bagaimana kita meresponnya. Ya, nanti ada beberapa langkah praktis.
Ya. Yang pertama, kembali ke Alkitab sebagaimana dimaksud para penulisnya. Karena harus diakui bahwa inilah yang paling gampang atau paling sering digeser-geser sepanjang zaman. Karena arus zaman itu kan kuat. Ya, pada waktu sistematika itu begitu kaku. Contohnya begini saudara, bahkan konsep Allah saja itu bisa berubah. Yang mana yang orisinil? Misalkan pada waktu orang ingin menekankan mengenai satu tatanan, satu order, harus begini. Maka Allah dilukiskan sebagai pribadi yang otoriter. Yang tidak peduli pada manusia. Yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kedaulatan, memaksa, takut. Ya. Tapi pada waktu lalu arus zaman pun bergeser, bahwa itu semua harus dibuang. Sekarang yang penting adalah manusia sendiri, itu yang paling berharga. Langsung dengan seketika konsep Allah pun berubah menjadi Allah yang melayani manusia. Apakah bisa ditemukan teks-teksnya? Pasti bisa, saudara. Ya, Yesus adalah pribadi yang melayani manusia. Nah, ini kan bedanya jauh sekali kan. Tapi toh kenyataan itu ada di dalam sejarah kekristenan, diajarkan pada generasi ke generasi. Jadi bagaimana kita bisa seperti pemazmur, bahwa itu nggak boleh berubah. Ini diteruskan, nggak boleh berubah. Ini salah satu cara yang disarankan. Jadi begini, ya, misalnya kita tarik aja pengalaman kita masa lalu. Saya kaitkan dengan pengalaman di dalam jemaat kita. Dulu pada waktu kita suruh baca Alkitab, lalu kita ditanya, oke, apa yang kamu dapat? Itu baik, saudara. Karena ini kan sifatnya devosional, sangat pribadi, praktis. Oh, jadi langsung terkait dengan pengalaman saya, dengan apa yang saya sedang gumuli, apa yang saya lihat, nyambung sekali. Tapi kita harus beranjak supaya kita dapat ininya, tadi yang metanarasinya, gambar besarnya. Kita geser, bukan geser, beranjak lebih jauh. Apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Karena di situ pesannya, saudara. Pesan yang tidak lekang oleh zaman, yang tidak dibatasi oleh pengalaman saya pribadi, tapi pesan yang kekal sebenarnya. Dari kekal sampai kekal, itu adanya di situ. Pada waktu Tuhan memberi ilham, memberi inspirasi, memberi wahyu kepada orang yang nulis, di situ ada maksud Tuhan yang orisinil. Jadi menurut saya ini berarti kita beranjak lebih jauh. Yang tadi jangan dibuang, devosional jangan dibuang. Tapi kita harus mengejar sekarang apa yang dimaksud oleh penulisnya. Ya. Nah, karena ini tantangan kita. Karena kita kan generasi yang lepas. Kalau kita hanya berfokus pada yang di tengah tadi, ini lepas, saudara. Ini generasi yang ahistoris sebenarnya. Yang tidak mengakui yang dulu karena mau dibuang. Jadi bahaya kalau kita lepaskan prinsip pertama. Nanti Alkitab tuh bunyinya akhirnya ya seperti yang orang mau gitu. Ya, contoh praktis saja begini. Misalkan Pastor Diki dengan keluarga misalkan pergi ke Bali, ya lewat darat lah katakanlah ya. Nah katakanlah sepanjang perjalanan Pastor Diki kirim email, kirim surat gitu maksudnya ya, kirim email untuk kita baca. Jadi diceritakan ya waktu sampai Semarang apa yang terjadi misalkan lewat mobil ya. Tuh sampai Surabaya, ya sampai akhirnya nyebrang, surat kan saudara. Ya. Lalu katakanlah sampai di Surabaya misalkan ini, ya anaknya ada yang lalu demam panas, jatuh sakit. Ya, sehingga harus dikarantina dulu misalkan. Lalu Pastor Diki cerita di situ, ya obat yang dia berikan ini. Nah, bagaimana kalau kita yang di sini baca? Ya, oh berarti kalau sakit obatnya ini. Titik sudah. Ya. Dan kita ikuti resep itu. Ya boleh nggak itu? Ya tanya sama dokter. Nggak boleh sembarangan, saudara. Ya. Maksudnya bukan seperti itu. Ya. Tapi ini tantangan. Kalau gereja melalaikan yang satu tadi, akibatnya kurang lebih seperti itulah. Ya, dan nah, lalu yang kedua, relevan kontekstual mata hati terbuka pada sekeliling. Ini sebenarnya kekuatan pada anak-anak muda kita sekarang. Ini satu kekuatan yang harus dibangkitkan. Ini karakternya sebenarnya sudah nempel gitu, sudah ada. Hanya kadang kelihatan, kadang enggak. Ya, jadi ini
Kalau kita kaku seperti ini, akibatnya kita merem, nggak bisa lihat apa yang terjadi sekeliling. Oke, pokoknya ini sistemnya, ini kata Tuhan. Tapi kita tidak melek mata pada kebutuhan, pada tuntutan lah, ya, pada panggilan gitu tepatnya. Apa yang diharapkan dunia dari kita? Ya, kita gagal kalau kita nggak membangun yang ini. Ya. Dan yang ketiga, ya inilah hasilnya. Kita bisa bangun hidup secara otentik. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman yang utuh akan tujuan Tuhan. Otentik itu bukan maksudnya pokoknya gue sih begini. Itu bukan otentik, saudara. Itu keras kepala namanya. Otentik adalah saya tahu apa yang Tuhan inginkan. Saya tahu ada gambar Allah di dalam saya. Dan sekarang saya mencari justru. Kalau otentik itu cari yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Bagi generasi saya. Itu namanya otentik. Ya, jadi beda dengan mager, ya, dengan apa ya, kaum rebahan. Pokoknya gini gitu ya. Jadi otentik itu. Nah, tapi dari situ lalu ada rasa aman yang hakiki. Didasarkan pada pemahaman yang utuh. Maksudnya utuh apa? Ya gampang, utuh itu maksudnya enggak sepotong-sepotong. Ya. Karena kita bisa menangkap potongan-potongan, tapi pertanyaannya apakah yang menyatukan potongan itu? Nah, cerita apa? Konsepnya apa? Alkitab sudah punya, tapi ini bisa direkonsep karena zaman itu kuat, seperti saya bilang. Jadi potongan-potongan kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip Alkitab yang menyatukannya bukan dari prinsip Alkitab, tapi satu worldview yang berbeda gitu. Potongan ini disatukan untuk narasi yang berbeda akhirnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus utuh, karena Alkitab sendiri itu punya kesatuan tema sebenarnya. Ya. Jadi maaf ya, ini agak rumit, tapi mudah-mudahan saudara bisa nangkap. Ya. Dengan contoh tadi, Allah kita tuh nggak berubah. Tapi zaman bisa merubah Allah. Sehingga pada waktu kita menyembah, yang ada di kepala kita tuh Allah yang seperti disodorkan oleh zaman ini. Dan itu bisa meresap ke dalam gereja. Caranya gimana supaya kita nggak terembesi oleh, ya bocor oleh rembesan seperti ini. Jaga kemurnian tapi relevan. Ini kan seperti orang main satu keseimbangan. Ya, di satu sisi gereja nggak boleh seperti dulu. Ya, langsung masuk ke gua-gua, masuk ke biara-biara, merem terhadap dunia. Dunia ini sudah akan selesai. Ya, bukan kan? Kita masih ada di tengah-tengah dunia, tapi tidak boleh dicemari oleh nilai-nilai dari dunia. Ya, kalau misalnya kita lihat saja orang zaman dulu, pada waktu itu memang sepertinya dunia mau runtuh, karena Romanya yang begitu kuat, ini abadnya Agustinus, udah mau runtuh. Seperti dunia yang beradab, diserang oleh suku barbar, diserang oleh kekuatan ini, sepertinya mau runtuh. Jadi sebagian orang-orang percaya bersembunyi masuk ke gua-gua, masuk ke biara-biara, tutup mata. Tapi ada satu orang yang tetap membuka mata, tetap berdiri di tempat yang Tuhan suruhkan. Dan dia merespon dengan apa yang dia bisa. Namanya Agustinus. Dia tulis buku The City of God. Karena pada waktu itu city, ya, manusianya, Roma itu kan akhirnya runtuh. Tapi dia bilang ada the city of God yang Tuhan sedang bangun di tengah-tengah kita. Ini satu tulisan yang jauh melampaui zamannya. Dan itu yang dipegang terus. Itu contoh saja saudara di masa lalu. Di generasi ini kita harus lakukan hal yang sama. Karena kita menangkap ini yang utuh dari Tuhan. Nah, kalau saya katakan menangkap yang utuh, tentu saja bukan sempurna. Pasti masih ada kekurangan di sana sini. Tidak ada orang yang bisa klaim, saya tahu ini yang utuh dari Tuhan. Tidak ada saudara. Ya, tidak ada orang yang bisa begitu. Tapi kalau kita ngerti ya bahwa ada itu di situ, lalu kita mencari, itu kita sudah ada di jalan yang benar, yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak diam. Dia akan terus merespon. Dia akan membuka sana sini, sehingga akhirnya kita ada tetap di jalannya. Ya. Oke, sudah ya. Nah, ini ayat yang terakhir. Ini kan dikatakan peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Coba kita lihat, yang dimasyurkan apanya saudara?
Ya, ini mengenai generasi yang akan datang. Anggap ini untuk kita. Yang kita masyurkan apanya? Ya, kalau lihat kalimatnya. Peringatannya yang kita masyurkan. Peringatan apa? Peringatan kepada besarnya kebajikan Tuhan. Ya, jadi kebajikan Tuhan ada yang kita alami, yang real, yang hidup, yang nyata. Tapi ada satu kebajikan yang bentuknya itu sudah peringatan dari generasi-generasi terdahulu. Nah, ini yang gak boleh kita lupakan. Ini yang sedang ditekankan di ayat yang ke-7 ini. Ya, sehingga dan tentang keadilan mereka akan bersorak-sorai. Amin. Jadi itulah relasi antar generasi, saudara. Ya. Jadi bukan sesuatu yang untuk dipertentangkan. Karena saya tahu persis. Ya, mudah sekali ini menjadi satu kesalahpahaman. Ya, ada hal-hal yang saya misalkan generasi umur 50 lebih, ya pada waktu berkomunikasi dengan generasi 20-an. Memang ada hal-hal yang saya nggak bisa ubah. Ini bawaan saya, inilah yang membentuk saya dari zaman saya. Sehingga pada waktu saya mengkomunikasikan sedemikian, anak-anak muda menangkapnya salah gitu. Ya, mereka menangkap intimidasinya misalkan, menangkap apa ya? Ya, kadang-kadang menghakimi misalkan ya. Contoh ini sih. Ya. Tapi kalau kita memahami ya hal-hal tadi, lalu kita berpikir bersama-sama untuk membangun, maka kita akan sampai, ya kita bisa berjalan menurut ayat yang kita baca tadi. Ya, amin. Ya, saya tahu mungkin ini tidak mudah, ya mungkin bukan untuk semua orang. Tapi saya berharap kita yang sedang bergumul di sini, terutama saudara-saudara yang punya tanggung jawab, yang sedang memimpin, yang sedang ingin memberikan dampak. Nah, ini yang bicara pada zaman ini, pada dunia, tapi sekaligus ini yang Tuhan bicara pada orang-orang pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bahwa apa yang kami terima adalah seperti yang Roh Kudus maksudkan. Biarlah segala error manusiawi, segala kelemahan-kelemahan manusiawi, itu Roh Kudus sendiri yang menyingkirkannya. Sebaliknya di dalam batin dan jiwa kami, yang kami tangkap adalah kehendak Tuhan sendiri. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa ini zaman yang berat. Tiap zaman selalu berat. Tapi pada zaman kami, generasi kami ini, memang ada satu tantangan yang besar. Dan bagaimana kami bisa menyelesaikannya, kami bisa menghadapinya Tuhan. Kalau kami tidak mendapat kekuatan dari Engkau, kami tidak melihat dengan yakin, dengan iman, ini satu jalan yang Tuhan tunjukkan. Bapa, ini jemaat-Mu yang sedang terus bertumbuh. Di dalamnya ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul, yang sedang berjuang juga untuk membesarkan anak-anak, menghantar anak-anak kami pada masa depannya. Biarlah kami semua mendapat kekuatan dari firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.